Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaraswa dengan nomor induk mahasiswa 103012400035 dari kelas IF 4808. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal CLO3 sebagai pemenuhan tugas wajib dari mata kuliah kalkulus. Berikut pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan nomor 1. Diketahui kita diminta untuk menentukan nilai 2A plus 4 agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 2. Dimana untuk fungsi fx-nya itu terdapat A per X plus 1, dimana apabila X-nya kurang dari sama dengan 2. Kemudian ada X kuadrat min X plus 1 apabila X-nya lebih besar sama dengan 2. Kita mulai masuk ke tahap penyelesaian. Langkah pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mencari syarat perlu ya. Syarat perlu. Nah, syarat perlu itu apa? Syarat perlu itu adalah kita perlu mencari limit di sebelah kiri, kemudian limit di sebelah kanan, dan juga fungsi fx apabila x-nya sama dengan 2 ya, sesuai yang ada di soal, x-nya sama dengan 2. Sehingga kita tulis lagi di sini limit sebelah kirinya ya, x mendekati 2 min fx sama dengan limit x mendekati 2 plus fx, ini untuk limit kanannya, dan juga fungsi fx apabila x-nya sama dengan 2. Nah, kita lihat ke soalnya. Untuk limit sebelah kiri, maka persamaan yang kita ambil itu adalah A per X plus 1 ya, karena sesuai dengan ketentuannya, yaitu X kurang dari sama dengan 2 ya, sehingga kita ganti fx yang di sini menjadi persamaannya. Pertama kita tulis dulu limit x mendekati 2 dari arah kiri, persamaannya A per X plus 1. Kemudian untuk limit kanannya kita tinggal lihat aja ke soal lagi yang syaratnya lebih besar sama dengan 2, yaitu adalah x kuadrat min x plus 1. Sehingga untuk limit sebelah kanannya, limit x mendekati 2 plus limit sebelah kanan, yaitu adalah x kuadrat min x plus 1. Nah, untuk fungsi fx ya, apabila x sama dengan 2, kita tinggal lihat aja ke persamaan kembali yang ada tanda sama dengannya, yaitu ada di persamaan yang pertama ya, yaitu ada a x plus 1. Kenapa kok ax plus 1 ya? Karena kita lihat aja tandanya di sini, dia terdapat tanda sama dengannya kurang dari sama dengan, sehingga yang kita ambil adalah persamaan yang pertama, ax plus 1. Nah, x-nya bisa kita ganti aja dengan 2 karena kita ingin mengambil fungsi f apabila x-nya sama dengan 2. Saya mundurkan lagi sedikit. Nah, kemudian kita tinggal ganti nilai x ya dengan angka 2. A per 2 plus 1 sama dengan, kita ganti juga x-nya dengan 2 sesuai dengan limitnya, 2 kuadrat dikurangin 2 ditambah 1. Ini kita ganti 2 tadi ya, sama dengan A per 2 plus 1. Nah, oke. Kita lanjutkan perhitungan. 2 kuadrat 4
dikurangin 2 ditambah 1. Ini masih sama ya, belum kita apa-apakan. 4 dikurangin 2 ditambah 1. 4 dikurangin 2 ditambah 1 3. Untuk yang A per 2 tambah 1 ini tetap ya, belum kita apa-apakan. A per 2 plus 1. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, antara limit kiri dengan fx apabila x sama dengan 2 itu persamaannya sama ya, sehingga kita ambil salah satunya saja. Oke. Sehingga A per 2 ditambahkan 1 sama dengan 3. Saya ambil yang limit sebelah kiri aja agar lebih mempermudah. Positif 1 kita pindahkan ruas menjadi 3 dikurangkan 1. 3 dikurangkan 1 adalah 2. Kemudian 2 yang ada di bawah sini itu kita pindahkan ruas menjadi 2 dikalikan 2. Itu hasilnya adalah 4. Sehingga kita memperoleh A sama dengan 4. Tapi nilai A ini belum cukup untuk bisa memenuhi 2A plus 4 ya yang ada di soal, sehingga kita perlu mencari satu syarat lagi, yaitu syarat cukup. Saya akan gunakan kertas baru saja. Oke. Kita akan mencari syarat cukup. Syarat cukup ini akan kita peroleh ketika kita mencari turunan pertama dari fungsi fx dari arah kiri, kita bandingkan dengan turunan pertama dari fungsi fx dari arah kanan ya. Seperti ini. Nah, nantinya x-nya itu yang sesuai yang ada di soal kita ganti dengan 2. Inilah yang akan kita cari perbandingannya. Saya akan buat terpisah saja karena agak susah untuk mengerjakan keduanya sekaligus. Jadi saya buat satu-satu saja. Oke, kita cari turunan pertama dari arah kiri dulu ya. Apabila x-nya sama dengan 2. Untuk rumusnya ya masih sama seperti turunan biasa. Maaf, ini harusnya ada limit di sini. Kita tulis aja dulu ya. Fx kita kurangkan dengan x yang diminta di soal itu adalah 2 ya. Jadi F2 per x dikurangkan 2. 2 dari mana? Dari sini ya. Nilai x yang diketahui di soal. Aduh, masih basah. Oke, kita ganti di sini jadi limit x mendekati 2 dari arah kiri. Oke. Dari arah kiri, satu kata yang perlu kita garis bawahi. Maka dari soalnya, maka persamaan yang akan kita ambil itu adalah yang dari arah kiri, yaitu adalah A per X plus 1. Oke. Sehingga kita tulis lagi di sini X mendekati 2 dari arah kiri ya, yaitu adalah A per X plus 1 kita kurangkan. Nah, F2 nya apa?
F2 nya itu cukup kita lihat lagi yang persamaannya terdapat tanda sama dengan ya pada aturannya, sehingga kita peroleh yang ini ya, yang di paling atas A per X plus 1 ya, karena ada tanda sama dengannya, sehingga persamaannya kita tinggal masukkan, kita ganti juga nilai X nya dengan 2, A per 2 plus 1. Oke. Tanda limitnya kurang ke bawah, maaf ya. Oke, seperti ini. Nah, dari sini kita lanjutkan perhitungan. Nah, tanda negatifnya bisa kita kalikan ke dalam kurung saja, menjadi negatif A per 2 negatif 1 per X min 2. Positif 1 dengan negatif 1 bisa kita coret, sehingga tinggal menyisakan A per X dikurangkan dengan A per 2. Jangan lupa kita tulis lagi penyebutnya X min 2. Oke, nah dari sini kita lihat ya, di pembilangnya terdapat A ya di masing-masing persamaannya. A per X sama A per 2 itu bisa kita keluarkan nilai A nya menjadi seperti ini, sehingga A per X berubah menjadi 1 per X dikurangkan dengan 1 per 2 ya, karena nilai A nya sudah keluar. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi tulis limitnya. Nah, kita lanjut ini ya, operasikan perhitungan yang ada di dalam kurung ini antara 1 per X dengan 1 per 2. Kita samakan penyebutnya menjadi 2X. 2X dibagi X itu adalah 2. Kemudian 2X dibagi 2 sama dengan X nya. Per X min 2. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat, sebenarnya ada yang bisa kita coret, tapi saya ingin jabarkan sedikit saja untuk lebih mempermudah. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. A dikalikan 2 min X per 2X dibagi dengan X min 2. Oke. Sesuai ini ya, aturan pecahan. Kalau misalkan pembagian, posisinya akan berubah menjadi A dikalikan 2 min X per 2X, yang tadinya X min 2 ini ada di atas menjadi di bawah, dikalikan, tandanya berubah jadi kali, 1 per X min 2. X min 2 ini bisa kita ini ya, keluarkan negatifnya untuk bisa membentuk persamaan yang serupa dengan 2 min X, sehingga kita tulis lagi menjadi A dikalikan 2 min X per 2X dikalikan dengan, kita keluarkan negatifnya, menyisakan negatif 2 berubah menjadi 2, positif X berubah menjadi negatif X. Sudah sama, bisa kita coret, sehingga menyisakan limit X mendekati 2 dari arah kiri, A per 2X. Ingat, karena ada tanda negatif yang tersisa di sini, kita pindahkan ke depan. Selanjutnya bisa kita ini ya, substitusikan.
kita ganti nilai x-nya dengan 2 menjadi a per 2 dikalikan 2. 2 dikalikan 2, 4. Sehingga kita memperoleh untuk turunan pertama dari arah kiri dengan x sama dengan 2 adalah a per 4. Kita masih harus lanjut lagi untuk mencari turunan pertama dari arah kanannya ya. Saya pindah kertas lagi. Oke. Saya izin rapikan kertas. Oke. Nah, kita mencari turunan pertama dari arah sebelah kanan ya. Dengan x-nya sama dengan 2. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu adalah limit x mendekati 2, tapi sekarang tandanya jadi positif karena kita mencari yang ada di sebelah kanan. Fx dikurangkan dengan f2 karena di soal dimintanya x-nya sama dengan 2. Kemudian x dikurangkan 2. Oke. Kita lanjut lagi. Kita ganti ya nilai fx-nya. Tapi nilai fx yang harus memenuhi syarat di mana posisinya ada di sebelah kanan. Kita lihat lagi soalnya. Di soal, kalau misalkan kita lihat yang memenuhi itu adalah x kuadrat min x plus 1 ya. Karena tandanya itu lebih besar sama dengan 2. Sehingga untuk limit sebelah kanannya itu adalah kita ambil persamaan x kuadrat min x plus 1. Tetapi untuk f2-nya tetap kita ambil yang a per x plus 1. Kenapa? Karena tanda sama dengannya masih ada di syarat untuk a per x plus 1 ya. Jadi yang berubah hanya di fx-nya saja. Menjadi, kita tulis ini aja ya, x kuadrat min x plus 1. Kita kurangkan dengan f2-nya masih sama ya, seperti penyelesaian yang sebelumnya. Menjadi a per 2 plus 1 per x min 2. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan lagi perhitungannya. Tanda negatifnya bisa kita kalikan ke dalam ya. Menjadi x kuadrat plus 1 masih sama, dikurangkan dengan a per 2 dikurangkan dengan 1 ya. Tanda negatifnya berubah, tanda positifnya berubah menjadi negatif ya. Untuk penyebutnya tetap sama, x min 2. Nah, kita lihat ada yang sama lagi, plus 1 sama min 1. Bisa kita coret karena masih sama ya. Sehingga menyisakan limit x mendekati 2. X kuadrat dikurangkan dengan x dikurangkan dengan a per 2. X min 2. Nah, oke, masih sama. Nah, karena bentuknya ini tidak bisa kita selesaikan ya, sehingga kita butuh mencari nilai a-nya. Tetapi nilai a sudah kita peroleh ya di awal ya, yang dimana hasilnya itu adalah 4. Nah, nilai 4 ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang ini, sehingga kita akan memperoleh x kuadrat min x dikurangkan dengan a-nya kita ganti 4 per 2 x min 2. Oke. Saya naikkan lagi. Nah, x kuadrat dikurangkan x 4 dibagi 2 itu menjadi negatif 2 ya, per x min 2. Nah,
x kuadrat min x min 2 ini bisa kita faktorkan ya, menjadi seperti ini. Nah, bisa kita faktorkan jadi 21, negatifnya ada di 2 dan positifnya ada di 1. Negatif 2 dikalikan positif 1, negatif 2. Negatif 2 ditambahkan positif 1, hasilnya adalah negatif 1. Oke, sudah kita peroleh faktornya. Nah, kita lihat ada yang bisa kita coret ya, x min 2 sama, kita coret. Oke, nah sehingga tinggal tersisa limit x mendekati 2, yang tersisa adalah x plus 1. Tinggal kita ganti nilai x nya dengan 2 menjadi 2 ditambahkan 1, hasilnya adalah 3. Sehingga kita memperoleh untuk turunan pertama, saya situs lagi di sini. Turunan pertama dari arah kanan di mana x-nya sama dengan 2 itu adalah 3 ya, kita dapat. Nah, sekarang kita bisa bikin ini ya perbandingannya. Saya buat di sebelah sini saja. Oke, seperti ini. Nah, yang kita ingin cari itu adalah perbandingan antara turunan pertama di ruas kiri dengan ruas kanannya. Oke, nah tadi untuk yang turunan pertama dari ruas kiri sudah kita peroleh di sini. Oh ya, saya belum tulis. Nah, seperti ini. Turunan pertama dari ruas kirinya kita dapatkan adalah A per 4. Sehingga kita tulis di sini A per 4. Kemudian untuk turunan pertama dari ruas kanannya kita tadi peroleh nilainya adalah 3 ya, di sebelah sini. 3. Nah, oh iya, ini negatif A per 4 ya. Di sini negatif karena tadi masih ada negatif ya yang tersisa. Oke, nah kita lanjut operasikan. 4-nya bisa kita pindahkan ruas, menyisakan negatif A sama dengan 4 dikalikan 3, 12. Nah, kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif ya untuk membuat A-nya positif, sehingga A sama dengan negatif 12. Kita memperoleh nilai A-nya akhirnya. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan saja ke soalnya. Tadi di soal kita diminta untuk mencari nilai 2A plus 4. Sehingga maka ya nilai 2A plus 4 itu sama dengan 2. A-nya kita dapat tadi negatif 12 ditambahkan 4. 2 dikalikan negatif 12 adalah negatif 24. Kita tambahkan dengan 4 ya. Negatif 24 ditambahkan 4, hasilnya adalah negatif 20. Sehingga kita peroleh nilai dari 2A plus 4-nya itu adalah negatif 20. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Kita diminta untuk menentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangkan 9x kuadrat ditambah 12x. Nah, kita buat penyelesaiannya. Penyelesaian. Oke. Nah, jadi untuk langkah pertama kita akan cari dulu selang kemonotonannya ya. Kita buat di sini selang kemonotonan. Oke. Nah,
mencari selang kemonotonan, kita perlu menurunkan fungsi fx-nya ya sampai turunan pertamanya. Nah, bisa kita tulis dulu ya fungsi fx-nya. Fungsi fx tadi berapa? 2x pangkat 3 dikurangkan 9x kuadrat ditambah 12x. Nah, kita turunkan karena kita ingin mengambil turunan pertamanya. Sehingga ini menjadi 6x pangkat 2 dikurangkan ya 2 dikalikan 9 jadi 18x ditambahkan 12 ya. Karena pangkat x-nya 1 dikurang 1 0. Oke. Nah, dari sini kita bisa mencari nih dengan selang kemonotonnya dengan cara turunan fungsi fx-nya kita sama dengan kan 0. Oke. Sehingga kita ganti nih ya turunan pertamanya fx-nya dengan ini 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Oke, masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 6 sehingga hasilnya jadi x kuadrat min 18 harusnya jadi harus bagi 6 3 harusnya jadi 3x ya. Apa 12 bagikan 6 tadi 2. Oke. Tiga ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa coba faktorkan. Kita faktorkan x kuadrat min 3x plus 2. Ini bisa kita kalikan dengan 2 sama 1 ya. Negatif. Nah, negatif 2 dikalikan negatif 1 itu hasilnya positif 2. Negatif 2 ditambahkan dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Oke, pas. Sehingga kita memperoleh titik x-nya ada 2 ya. X sama dengan 2 dengan x sama dengan 1. Nah, dari kedua titik ini kita bisa visualisasikan seperti ini ya. Sini misalkan titik satunya, di sini titik 2-nya. Nah, sekarang kita ingin mencari ruas sebelah kanan kiri atau tengahnya ini itu positif atau negatif. Nah, sama seperti ini ya, ketika membuat garis bilangan. Untuk ini saya lihat persamaannya ini karena nilai dari koefisien x-nya ya itu keduanya positif, sehingga ruas paling kanannya itu pasti bernilai positif. Dan kita lihat juga pangkatnya ganjil. Kalau misalkan pangkatnya ganjil berarti setiap perpindahan ruas dia akan berubah tanda. Awalnya positif maka di sini jadi negatif. Tadi yang negatif menjadi positif. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk garis bilangan seperti ini ya, kita dapat dari turunan f-nya, turunan fungsinya. Nah, kita lihat ruas paling kiri tandanya positif ya, maka grafiknya itu akan naik ke atas atau monoton naik. Kemudian ketika berada di antara 1 dan 2 itu nilainya negatif, maka dia grafiknya turun ke bawah. Ruas paling kanan nilainya positif, maka dia akan naik ke atas ya grafiknya. Oke. Nah, sehingga kita mendapatkan gambaran visualisasi bahwa nilai 1 itu akan memperoleh posisi puncak atau nilai maksimum, sedangkan nilai 2 itu akan memperoleh nilai minimum karena dia posisinya ada di bawah ya. Nah, oke, sehingga kita dapat tuliskan di sini fx naik ya.
fx naik atau fx monoton naik sama saja nah kita disuruh mencari intervalnya. Kita lihat grafik itu akan naik pada dua kondisi ya, yaitu ketika dari negatif tak hingga sampai 1, kemudian atau ketika pada interval 2 sampai positif tak hingga. Nah, ini baru untuk fx naik. Untuk fx turun itu pada ini ya yang di tengah, yaitu pada interval 1 sampai 2. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah memperoleh selang kemonotonannya. Oke. Selanjutnya kita bisa mencari apa nih? Titik ekstrim. Titik ekstrim. Nah, untuk titik ekstrim, nah kalau misalkan kita lihat karena turunan pertama fx-nya sama dengan 0, kita peroleh nilai x-nya 1 sama dengan 2. Kita atur saja di sini ya. Karena turunan pertama fx-nya itu tadi sama dengan 0, kita memperoleh ya, pada saat x sama dengan 1 dan 2. Kayaknya kurang tepat kalau kita masih seperti ini. Harusnya usah yang sebelah sini aja. Kita ganti. Dan x sama dengan 2, maka dapat kita ketahui bahwa nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 ini merupakan terusnya aja ya, merupakan titik stasioner. Nah, oke. Kita bikin dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian juga tadi dengan uji turunan pertama, dengan uji turunan pertama kita bisa substitusikan ya, nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan yang ada di soal nih, yang di paling atas, yaitu ketika 2x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 12x ya. Nanti kita akan substitusikan nilai x yang sudah kita peroleh ke dalam sana. Oke. Maka kita masukkan nih f1 ya. Tadi karena x yang pertama adalah x sama dengan 1, maka kita akan memperoleh 2 x-nya kita ganti dengan 1 ya. Pangkat 3 min 9x, tapi kita ganti dengan 1. Jadi 1 kuadrat ditambahkan 12x, kita ganti dengan 1 juga, jadi 12 kali 1. 1 pangkat 3 ya 1. 2 dikalikan 1 ya 2. Dikurangkan dengan 1 kuadrat tetap 1. 9 dikalikan 1 9. Ditambahkan dengan 12 kali 1 ya 12 ya. 2 dikurangkan 9 ditambahkan 12, itu hasilnya adalah 5 ya. Kemudian kita lanjut lagi hitung f 2 nya ya. Kita lakukan yang sama, kita ganti nilai x dengan 2 pada
persamaan pertama yang diketahui di soal, sehingga menjadi 2 kuadrat ya, dikurang 9 dikalikan 2 kuadrat, ini pangkat 3, maaf, kemudian ditambahkan 12 dikalikan 2. Oke, seperti ini. Oke, nah 2 pangkat 3 itu 8 dikalikan 2 itu 16 ya, dikurangkan dengan 2 dikalikan 2 kuadrat itu 4, 9 dikalikan 4 36, ditambahkan 12 dikalikan 2 itu adalah 24. Ini tuh kalau dijumlahkan hasilnya 4 ya. Oke, 16 dikurang 36 tambah 24 hasilnya adalah 4. Nah, kita lihat lagi tadi pada grafiknya, bukan pada garisnya tadi. Kita tahu bahwa nilai 1 itu merupakan kondisinya naik, sedangkan nilai 2 atau titik 2 itu kondisinya dia turun, sehingga karena tadi kita substitusikan 1 ya, yang 1 itu merupakan nilai ketika dia naik posisinya, sehingga bisa kita katakan 5 ini merupakan maksimum lokal namanya, maksimum lokal. Sebelumnya kan kita udah peroleh nilai ini ya, 1 titik x nya sama dengan 1, dan kita memperoleh 5, sehingga persamaannya menjadi titik ekstrimnya menjadi 1,5. Ini untuk maksimum lokalnya. Sedangkan untuk 4 ini sendiri diperoleh dari x nya sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 itu tadi pada grafik yang di atas itu posisinya ada di bawah, atau dari turun naik lagi, sehingga kita bisa katakan ini merupakan minimum lokal. Nah, sama seperti tadi, untuk mendapatkan 1,5 maka nilai 2 nya kita tulis di sini dan 4 nya, sehingga kita peroleh maksimum lokalnya berada di titik 1,5 dan minimum lokalnya ada di titik 2,4. Oke, sepertinya tidak cukup ya, kita ganti kertas saja. Oke, nah sekarang kita akan mencari selang kecekungan ya. Kita buat tadi B, sekarang C ya. Selang kecekungan. Oke, selang kecekungan. Untuk mencari selang kecekungan mirip seperti yang kita lakukan pada selang kemonotonan. Kalau selang kemonotonan kita menggunakan turunan pertama, tetapi pada selang kecekungan kita akan menggunakan turunan kedua ya. Nah, kita bisa lihat tadi turunan pertamanya di atas ini. Ini dia turunan pertamanya. Turunan pertamanya bisa kita tuliskan lagi menjadi (6x kuadrat min 18x plus 12 ya. Nah, sekarang dari sini kita coba peroleh turunan keduanya. Caranya tinggal kita turunkan sekali lagi saja. 6 dikalikan 2, 12. X pangkatnya berkurang 1. Jadi 12x saja. Ini 1 dikalikan 18, 18 ya. Negatif 18. X-nya, maaf, karena dia pangkatnya 1 ya. 1 dikurangkan 1, 0. Oke. Jadi 1. Sehingga saya nggak perlu kita tulis lagi. Oke. Sehingga kita dapat turunan pertamanya itu adalah 12x min 18. Nah, selanjutnya
masih mirip seperti yang kita lakukan dengan selang kemonotonan. Untuk mencari selang kecekungannya kita bisa mencarinya dengan turunan kedua dari fx sama dengan 0 ya. Caranya seperti ini. Untuk turunan keduanya itu 12x min 18, kita sama dengan kan 0. Min 18 bisa kita pindahkan ruas menjadi 18. 12 bisa kita pindahkan ruas juga menjadi bagi ya, 18 per 12. Bisa kita sederhanakan juga menjadi dibagi 6 ya, 3 per 2. Oke, sehingga kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan 2. Kita coba gambarkan lagi grafiknya, bukan grafik, garisnya. Kita perolehnya titik 3 per 2. 3 per 2 itu kan dia sama aja kayak 1,5 ya, 1,5, betul tidak? Ya betul, 1,5. Nah sehingga 3 per 2 kita bisa uji titik ya. Kita masukkan misalkan berapa, 2 di sini ya. 12 kali 2 24 dikurang 18 tetap positif ya. Maka di ruas sebelah kanan positif, kita lihat lagi pangkatnya ganjil, maka otomatis ketika pindah ruas dia berubah tanda menjadi negatif. Oke, kita sudah dapat ya bentuk garisnya, kita peroleh dari turunan kedua. Nah sekarang kita tentukan kurvanya itu akan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kita lihat untuk interval yang di sebelah kiri, karena tandanya negatif, otomatis dia akan cekung ke bawah. Sedangkan untuk area yang sebelah kanan itu karena bernilai positif, maka kurva akan cekung ke atas. Nah, sehingga dapat kita tentukan di sini fx cekung ke atas pada interval negatif tak hingga sampai 3 per 2. Nah sedangkan fx akan cekung ke bawah pada interval 3 per 2 sampai positif tak hingga. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah memperoleh selang kecekungannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk mencari yang terakhir, yaitu adalah titik belok. Nah, untuk titik belok itu dapat kita lihat ya, titik belok itu hanya akan dapat kita temukan apabila terjadi perubahan ya antara ruas kiri sama ruas kanannya. Itu yang satunya harus kurva ke bawah, yang satunya kurva ke atas. Jadi ada perbedaan, yang satunya kurva bawah, yang satunya kurva ke atas. Dan ini terjadi pada selang kecekungan yang kita peroleh ya. Ruas sebelah kirinya dia ke bawah, sedangkan ruas sebelah kanannya dia ngadepnya ke atas. Sehingga kalau misalkan digambarkan tuh dia akan nyatu gini ya, maka itu bisa dikatakan sebagai titik belok. Tapi kalau misalkan keduanya itu sama, antara kedua ruas itu sama kurva ke bawah atau kurva ke atas keduanya, maka itu tidak dapat kita cari titik beloknya. Tapi karena kecekungan yang kita peroleh itu berbeda antara ruas kiri dan ruas kanannya, sehingga kita dapat mencari titik beloknya. Oke. Nah, sehingga kita bisa tulis ini ya, karena terjadi perubahan ya, kita buat kesimpulannya, karena terjadi perubahan kecekungan
di kiri dan kanan pada X sama dengan 3/2, maka kita bisa memperoleh titik beloknya. Tapi untuk memperoleh titik beloknya, kita harus mencari terlebih dahulu fungsi fx apabila x-nya kita ganti dengan 3/2 sesuai yang sudah kita dapat ya. Ini mirip sama ya, kayak ketika kita mencari titik ekstrim. Kalau kita mencari titik ekstrim, kita mengganti dengan nilai x1 dan x2 yang kita peroleh dari selang kemonotonan. Nah, sekarang untuk selang kecembungan sama, kita mengganti nilai fx ya yang ada di soal yang persamaan paling pertama tuh, kita ganti dengan 3/2 x-nya. Oke. Kita tulis dulu nilai fx-nya karena beda halaman ya. 2x pangkat 3 dikurangkan 9x kuadrat ditambahkan 12x. Nah, kita ganti x-nya dengan 3/2. Ini x-nya kita ganti dengan 3/2 pangkat 3 kurangkan 9. Kita ganti juga dengan 3/2 dikuadratkan 12. Kita ganti x-nya dengan 3/2 juga. Oke. Ini kalau dipangkatkan 3 jadi 27 sama 8 ya. Ini jadi 9 sama 4. Bahkan yang ini tetap ya karena dia pangkat 1. 3/2 kita tetap dalam kurungkan aja. Oke, biar enak dilihat. Nah, ini bisa kita coret ya, 2 dengan 8 sehingga menyisakan 27/4. Kemudian ini bisa kita kalikan aja 9 nya jadi 81/4 ya, karena biar sama penyebutnya. Ini bisa kita coret 12 dibagi 2 itu 6 dikalikan 3 18. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita operasikan ya. Kita samakan penyebutnya 4. Ini karena penyebutnya sama ya, 4. Ini tinggal kita terus ulang aja, 27 dikurangkan 81. Nah, sekarang ditambah 4 dibagikan 1, ini per 1, 4 dibagikan 1 4, 18 dikalikan 4 itu 72. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita kurangkan 27 dikurangkan 81 ditambahkan 72 itu hasilnya adalah 18/4 ya. Ini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan jadi 9/2 ya, karena masing-masing dibagi 2. Oke. Sehingga kita peroleh nilai f ketika x-nya adalah 3/2. Nilai fx ketika x-nya kita ganti 3/2 itu adalah 9/2. Maka ini kita tulis sini, maka titik beloknya adalah sama seperti tadi. Nilai x-nya tadi yang kita peroleh sebelumnya itu adalah 3/2 dan hasil dari substitusi nilai x sama dengan 3/2 ke persamaan pertama itu adalah 9/2. Itu akan menjadi nilai y-nya. Sehingga kita peroleh titik beloknya adalah 3/2, 9/2. Oke.
Sehingga sudah lengkap ya kita memperoleh selang kemonotonan tadi, titik ekstrim, dan juga selang kecekungan dengan titik beloknya. Itulah tadi pembahasan soal yang telah saya lakukan. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.